Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai dinamika ya, benda titik, terutama terkait dengan hukum Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Kita juga sudah belajar jenis-jenis gaya, kemudian penggunaannya pada sistem-sistem yang sederhana ya, termasuk gaya gesek. Nah, yang utama adalah bahwa hukum Newton itu adalah yang hukum 2 terutama ya, itu adalah persamaan vektor ya. Mana ini? Kemarin teh. Ini sigma F sama dengan MA itu persamaan vektor. Jadi untuk memecahkannya kita harus bikin sistem koordinat. Jadi ini biasanya kita pakai Kartesian biasa ya, XY gitu. Jadi sigma Fx sama dengan M kali AX, sigma Fy sama dengan M dikali AY. Pemilihan sumbu XY-nya itu tidak bebas ya, Anda bisa pilih sedemikian. Seperti di contoh yang bidang miring kemarin. Cuman yang membedakan nanti adalah kondisi geraknya yang harus Anda, yang itu bergantung pada sistem koordinat yang Anda pilih tentunya. Ya, tapi hasilnya sama. Itu apalagi? Friction juga udah dibahas segala macam ya. Jadi kita sudah cukup banyak membahas beberapa hal. Nah, tapi yang menarik adalah selama ini kita selalu membahas mengenai gerak lurus gitu ya. Kita belum bicara terkait dengan gerak yang tidak lurus. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar ya. Kemarin juga sebenarnya patuk kinematika bukan tidak sempat dibahas, memang saya pending biar sekalian sampai di sini. Nah, sebenarnya kita sudah bahas juga sedikit sih di kinematika ya terkait dengan gerak melingkar, ini rumusan umum. Nah, ini di kinematika kita sudah bahas. Jadi bahwa bentuk A-nya seperti ini kira-kira ya. Bisa dilihat bentuknya nanti lintasannya lingkaran. Tapi kita akan bahas gerak melingkar secara umum terutama dari aspek dinamikanya. Oke. Nah, misalkan saya punya sebuah benda gitu. Dia bergerak melingkar. Kita pilih begini. Saya pilih warna hitam. Kita sebut saja koordinatnya X, ini Y misalkan. Kemudian saya punya suatu partikel di sini. Sebut saja masanya M. Nah, ini vektor posisinya. Warna biru. Vektor posisinya R. Ini theta. Nah, ini adalah misalkan lintasan partikel. Ya, berupa lingkaran. Terjadi dari R besar misalkan ya. R besar gitu. Jadi kalau gitu kita bisa bikin vektor posisinya. Ini adalah X-nya. Ini adalah Y-nya. Jadi saya bisa tuliskan R itu adalah R cos theta I ditambah R sin theta.
Y, gitu ya, seperti biasa. Ini adalah X-nya. Ini adalah Y-nya. Nah, yang menarik adalah ketika benda itu bergerak, misalkan di T tertentu dia ada di sini, di T yang lain dia pindah ke sini, ya. Nah, karena jari-jari lingkaran adalah R, ya, maka jarak antara titik O atau titik pusat lingkaran dengan partikel itu sama, ya, sama dengan jari-jari lingkarannya. Nah, sehingga R sebagai fungsi dari T, ya, jadi kalau benda bergerak melingkar, maka R sebagai fungsi dari T, itu bisa saya tuliskan R cos theta T. Ya. Jadi yang berubah hanya tetanya, I ditambah R sin theta T. J. Nah, di sini theta T ini biasanya disebut sebagai sudut atau posisi sudut. Dihitung dalam radian, ya. Nah, ya, jadi akhirnya untuk gerak melingkar, posisi suatu partikel itu benar-benar ditentukan oleh theta saja, gitu ya. Kalau kita tetanya tahu, tinggal dimasukkan, kita tahu posisi partikel ada di mana. Oke, jadi ini adalah vektor posisinya dalam Kartesian. Nah, kemudian untuk cari kecepatan, kita tinggal turunkan. Untuk cari kecepatan, saya bisa turunkan V sebagai fungsi dari T, itu adalah dr dt sama dengan, turunkan saja. Oh ya, karena di sini fungsi dari theta, ya, saya bisa gunakan aturan rantai sebenarnya. Jadi saya bisa tuliskan begini, dr d theta kali d theta dt, gitu ya. Nah, ini jadi akhirnya minus R sin theta, fungsi T tentunya I, ditambah R cos theta, C, dikali dengan d theta dt. Nah, d theta dt ini kita kasih nama yang disebut sebagai mega, ya, atau kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per second. Oh iya, ini saya rubah aja. Ntar, jadi balik lagi ke sini, ya, untuk ngeliatin bedanya. R-nya saya keluarkan. Ini jadi cos theta, fungsi TI, tambah sin theta C. Oke. Jadi yang ini juga sama, V-nya saya keluarkan, omega fungsi T dikalikan R dikali min sin theta I plus cos theta C. Oke. Jadi posisinya kita tahu, yang ini kecepatannya juga kita tahu.
Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat yang dalam kurung, yang ini saya sebut sebagai R topi, ya. Dia fungsi dari T. Yang dalam kurung ini, itu saya sebut sebagai theta topi, ya, sebagai fungsi dari T. Kenapa dia topi? Ya, kita bisa cek sebenarnya bahwa dia besarnya sama dengan 1. Jadi kalau saya tuliskan R, ini cuman penyederhanaan aja, biar kita nggak banyak nulis, plus sin theta C dan theta T sama dengan min sin theta I plus cos theta. Salah, benar deh. C, gitu. Nah, kalau kita cek, kalau saya hitung R hat itu kan sama dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat theta, ya, sama dengan 1. Makanya pakai hat, ya, karena dia vektor satuan. Yang ini juga sama. Apa ini? Min jadi sin kuadrat, ya, plus cos kuadrat theta. Ini juga 1. Oke. Nah, jadi ini saya bisa tuliskan akhirnya. Jadi R jadi bisa kita tuliskan R itu adalah R dikali R topi, gitu ya, dan V sama dengan Omega T kali R kali theta. Oke. Nah, biasanya vektor satuan sepertinya I dan J itu kan dia menggambarkan atau mereferensikan sebuah arah, ya. Kalau I menyatakan arah sumbu X positif dan J menyatakan sumbu Y positif. Nah, sekarang R dan theta juga sama sebenarnya, ya. Dia menggambarkan arah juga, ya. Jadi R topi ini, yang R topi ini dia menggambarkan arah radial. Arah radial itu adalah arah di mana R atau radius, ya, R itu membesar, dan theta juga sama. Ini arah singgung. Simpan sini aja. Arah singgung menyatakan arah theta besar. Nah, sebenarnya sama dengan I itu kan menyatakan arah X positif, ya. Nah, arah X positif itu berarti maksudnya arah X membesar, ya. Dan arah J itu menyatakan arah Y positif yang menyatakan sebenarnya arah Y yang nilainya membesar. Ini juga sama, R topi itu arah radial, menyatakan arah R yang membesar, dan theta itu adalah arah singgung, theta hat, ya, menyatakan arah theta yang membesar. Jadi kalau saya gambarkan, gambar di sini aja kecil.
Saya pakai warna hitam. Ini adalah pusat lingkarannya. Nah, misalkan partikel di sini, ya, arah R yang arah R membesar. Kemudian theta head itu menyatakan arah singgung. Ya. Jadi kalau tetanya kita ambil yang ini, dia membesarnya counterclockwise. Arah theta itu yang ini, yang dia menyatakan arah singgung. Theta head. Dia 90. Karena dia melingkar, dia 90. Nah, yang membedakan dengan Kartesian, kalau I dan J itu kan di mana-mana sama, ya. Arah X positif dan arah Y positif itu sama. Dia konstan terhadap waktu. Kalau ini dia bergantung waktu. Ya. Artinya dia bergantung pada posisinya lagi di mana. Ini RT, theta T. Kalau partikelnya sedang di sini misalkan, ya. Nah, kalau partikelnya sedang di sini, berarti sudutnya sekarang yang ini, arah radialnya sekarang yang ini. Ini arah radialnya, dan arah tangannya ke sini. Jadi arahnya bisa beda-beda, bergantung partikelnya ada di mana. Makanya ini bergantung waktu. Oke. Nah, yang harus diingat pokoknya adalah R itu cuma menyatakan arah radial, theta itu menyatakan arah singgung. Udah, gitu aja. Oke, pertanyaan dulu. Pak, saya mau bertanya. Silahkan. Itu tadi yang theta itu kan min sin. Min sinnya dari mana ya, Pak? Minusnya. Turunan cos. Kan kita turunkan ini R cos theta. Oh. Ini R cos theta, turunan cos kan min sin. Sedangkan turunan sin itu adalah cos. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Arah theta topi T itu selalu berlawanan arah jarum jam atau gimana Pak? Enggak, itu bergantung pada kita ambil tetanya tuh kemana positifnya, membesarnya. Ini kan arah theta membesar. Kalau dalam hal ini kan kita ambilnya dia counterclockwise. Anda boleh saja kalau ngambil tetanya positifnya searah jarum jam, ya berarti dia terbalik arah tetanya gitu. Oh, Itu pilihan kita aja sih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, nah kenapa saya tuliskan seperti ini? Ya ini untuk menyingkat saja, karena saya mau nyari A, karena kalau saya ingin gunakan hukum 2 Newton, kan sigma F sama dengan MA, saya harus tahu A-nya gitu ya. Jadi tujuannya adalah mencari percepatan. Nah, kalau saya mau nyari percepatan A, itu berarti kan dV dt gitu. Nah, saya tinggal turunkan. Tapi lihat di sini dV
itu ada dua yang bergantung waktu, itu omega dan theta hat. Ingat theta hat itu cuma min sin theta i plus cos theta j, itu aja. Jadi kita harus turunkan pakai aturan perkalian. R itu konstan, jadi saya diamkan saja. Sama dengan d omega dt theta hat ditambah, ini saya kurung, gitu, dikali omega dikali d theta hat dt. Itu ya. Nah, yang ini saya kasih nama khusus d omega dt. Itu namanya adalah alfa, yang kita kenal sebagai percepatan sudut. Ini satuannya radian per second kuadrat. Kemudian ada d theta hat dt. Nah, sekarang kita cek saja d theta hat dt sama dengan apa. Ingat, saya tulis dulu d theta hat dt itu adalah d theta hat d theta dikali d theta dt sama dengan theta hat itu min sin theta i plus cos theta j ya. Jadi min sin theta kalau saya turunkan jadi min cos theta i plus cos theta diturunkan jadi min sin theta. J. Dikali d theta dt adalah omega. Nah, jadi bisa saya tuliskan minus omega, minusnya saya keluarkan, ini ada cos theta i plus sin theta j, dan cos theta i plus sin theta j itu adalah R ya, R hat. Jadi ini adalah R hat. Jadi di sini saya bisa tuliskan sekarang sama dengan R dikali alfa kali theta hat minus ya omega kuadrat kali R. R. Atau saya bisa tuliskan sekarang A itu sama dengan minus omega kuadrat R arah R ditambah alfa R arah theta. Ada yang pernah lihat nggak persamaan ini? Ada yang tahu nggak omega kuadrat itu sama dengan apa? Omega kuadrat R. Percepatan sentripetal, Pak. Percepatan sentripetal. Percepatan sudut. Kalau alfa R? Percepatan linear. Alfa R itu percepatan singgung. Bukan percepatan linear, biasanya percepatan linear karena dua-duanya sebenarnya percepatan linear. Percepatan linear itu maksudnya yang A ini sebenarnya. Jadi yang ini disebut percepatan sentripetal. Arahnya kemana percepatan sentripetal? Ke pusat. Dia selalu ke pusat. Kalau alfa R, percepatan singgung arahnya kemana? Menyinggung gerak. Ya, menyinggung lintasan ya tentunya. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan, jadi akhirnya percepatan yang arah radial, yang arah R ini, dia selalu ada tanda minus di sini, ya, yang menyatakan dia berlawanan dengan arah R topi. Nah, kemudian ada alfa R menyatakan dia pada arah theta. Jadi kalau saya gambarkan lagi,
mana tadi? Kalau saya gambarkan lagi, sorry, saya pakai warna merah temannya. Jika partikel ada di sini, ya. Ini theta. Kemudian kita punya ini adalah R hat-nya, dan ini adalah theta hat-nya. Itu. Nah, percepatan partikel itu ada dua. Ya. Satu yang ke sini, kenapa ke sini? Karena dia minus ya, minus omega kuadrat R. Nah, satu lagi, nah itu bisa searah theta, bisa nyinggung, tapi nyinggungnya tuh bisa dua kemungkinan. Bisa dia searah theta atau berlawanan arah theta, bergantung pada alfanya. Kalau saya ambil alfanya positif, misalkan, jadi ini begini, ini minus, ini adalah omega kuadrat R. Hijau. Ini omega kuadrat R, yang ini adalah alfa R gitu ya. Nah, sehingga percepatan total dari sistem itu yang ini. Nah, ini percepatan totalnya, ini A. Nah, jadi percepatan yang selalu masuk ke pusat ini adalah disebut percepatan sentripetal. Ya, atau radial biasanya boleh. Sedangkan yang alfa R ini disebut sebagai percepatan singgung. Atau percepatan tangensial. Nah, dua objek ini sebenarnya dia punya makna fisik secara khusus. Jadi percepatan sentripetal itu kan gini. Percepatan itu kan sebenarnya perubahan dari kecepatan. Jadi percepatan sebentar ya. Oke. Oke, nah percepatan itu tidak lain adalah perubahan kecepatan. Adalah perubahan kecepatan. Nah, dan perubahan kecepatan itu bisa ada dua kemungkinan sebenarnya. Bisa perubahan arah dari kecepatan. Jadi kalau arah kecepatan berubah, ya kecepatan berubah karena kecepatan vektor. Atau nilai dari kecepatan. Atau laju.
Nah, jadi jika kecepatannya berubah arahnya saja, ya, nilainya tidak berubah, ya kecepatan tetap berubah gitu ya, karena dia vektor arahnya berubah, kecepatan juga berarti berubah. Gitu. Nah, karena ada dua kemungkinan ini, maka kita katakan di sini kalau kita bisa bicara fisis dari percepatan singgung dan percepatan radial, percepatan singgung itu terkait dengan perubahan laju ya, atau perubahan nilai dari kecepatan atau laju. Sedangkan percepatan sentripetal itu terkait dengan perubahan arah dari kecepatan. Jadi artinya bisa dilihat di sini percepatan sentripetal itu kan nilainya sama dengan omega kuadrat kali R. Dia pertama pasti positif, omega kuadrat kali R. Kemudian dia bergantung omeganya, selama dia punya omega gitu ya, maka percepatan sentripetal itu selalu ada. Karena kita tahu bahwa kalau geraknya melingkar, kecepatan dari partikel pasti berubah. Nah, sedangkan untuk percepatan tangensial, dia bergantung gitu ya. Kalau dia nilai lajunya berubah, maka dia muncul ada gitu percepatan tangensialnya. Kalau dia tidak berubah ya, konstan gitu ya, jadi alfanya sama dengan 0, maka percepatan singgungnya juga sama dengan 0. Oke. Jadi kalau gitu bisa saya simpulkan bahwa untuk gerak melingkar, saya punya R sebagai fungsi dari T, itu adalah R, itu, kemudian apalagi tadi V, adalah omega T kali R, head, dan A, sama dengan minus omega kuadrat R, adalah R, ditambah alpha R, arah singgung. Jadi kalau kita lihat besarnya, tentunya besar R itu sama dengan R, kemudian laju itu adalah omega R, ini adalah laju, dan besar kecepatan itu adalah omega kuadrat R di kuadrat gitulah ya, ditambah alpha R di kuadrat. Ini adalah besar percepatannya. Tentunya di sini ada kondisi lagi bahwa omega itu adalah d theta dt, dan alpha sama dengan d omega dt. Oke.
Pertanyaan dulu. Permisi Pak Vicky, mau tanya Silakan. yang di kotak biru itu maksudnya besar ya Pak? Besarnya, ya. Oke. Ya, Pak. Karena kan ingat theta head dan r head itu kan besarnya 1 ya. Jadi kalau besarnya tinggal yang depannya aja. Loh, Pak, berarti R head itu menyatakan arah atau Ya, menyatakan arah. R head itu menyatakan arah radial dan theta head itu menyatakan arah singgung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Pertanyaan? Pak, ada contoh kayak soalnya gitu Pak, pengen dibahas. Ya, nanti kita lihat. Nah, jadi ini kasusnya begini ya. Jadi yang jelas kalau vektor posisi itu arahnya radial, vektor kecepatan itu arahnya tangen, ya, nyinggung, dan percepatan itu dia ada 2 komponen, ada arah radial, tapi dia negatif ya, jadi ke dalam, ke pusat gitu. Dan satu lagi ada yang arah singgung. Nah, kalau saya tinjau kasus paling sederhana, kita tinjau kinematikanya dulu yang disebut sebagai gerak melingkar beraturan. Artinya ini gerak melingkar dengan omega yang konstan. Gerak melingkar dengan omega konstan. Kecepatan sudut yang konstan. Kalau omeganya konstan, maka alfanya berapa? 0. Karena berapa alfanya? 0. Sama dengan 0. Ingat karena omega konstan dan alfa itu turunan dari omega, maka ya alfanya sama dengan 0. Di sini sebenarnya bisa kita cek kalau omeganya konstan, maka saya punya kan karena omega sama dengan d theta dt, saya bisa cek tetanya. Dari sini maka tetanya saya bisa integrasikan sama dengan theta 0 ditambah omega kali t. Tergantung nanti nilai omeganya berapa. Nah, yang menarik adalah karena alfa sama dengan 0, karena alfa sama dengan 0, maka kecepatannya A itu hanya yang ini aja, minus omega kuadrat R arah R. Hanya ada muncul percepatan yang arah radial atau percepatan sentripetal. Percepatan arah tangensialnya itu sama dengan 0. Nah, tapi percepatan arah tangensial, arah radialnya itu ada. Jadi A-nya itu hanya muncul, hanya punya komponen radial, komponen tangensialnya sama dengan 0,
Kemudian V-nya sama dengan omega kali R, arah theta, atau lajunya lah ya. Saya langsung bikin aja lajunya. V sama dengan omega R, ini konstan juga ya. Karena omeganya konstan dan R-nya konstan, maka laju konstan. Nah, bisa lihat tadi, karena lajunya konstan, artinya besar kecepatannya konstan, dan komponen percepatan yang bertanggung jawab pada perubahan besar atau nilai dari kecepatan itu adalah percepatan yang singgung, ya, tangensial. Ini bertanggung jawab pada perubahan nilai dari kecepatan. Karena sekarang percepatannya atau lajunya konstan atau besar kecepatannya konstan, maka ya tidak ada perubahan nilai, maka tidak ada percepatan singgung, tidak ada percepatan tangensial. Tapi tentu saja arahnya tetap saja berubah gitu ya. Karena arahnya tetap berubah, maka percepatan sentripetal atau percepatan radial tetap muncul gitu ya, di sini. Bahkan dia memang untuk gerak melingkar peraturan ini hanya punya percepatan pada komponen radial saja. Oke. Pak Vicky izin Silakan. bertanya. Ya. R topi T itu maksudnya itu kayak I sama J cuman di koordinat polar gitu, Pak? Ya, Anda bisa bilang begitu sih. Ya, Anda bisa berarti nggak ada Mhm. nilainya atau nilainya satu gitu, Pak? Nilainya satu, topi kan. Oh, Dia iya. vektor. Jadi gini, kita biasanya pakai IJ. I itu kan menyatakan arah X positif, dan J itu menyatakan arah Y positif. Jadi dia menyatakan arah, nilainya satu. Makanya kita pakai head di situ. Nah, yang ini juga sama. Ya. Sebenarnya kita tidak harus pakai R dan theta. Gitu ya. Kita tidak harus pakai R dan theta. Kita bisa saja tulis tetap saja R head-nya dipakai cos theta I plus sin theta J gitu ya. Theta head-nya sama dengan min sin theta I plus cos theta J gitu. Nah, itu boleh juga. Nah, tapi saya perkenalkan sekarang karena ini standar gitu. Kita perkenalkan arah radial dan arah singgung. Nah, untuk menyatakan arah kan biasanya pakai yang vektor topi tadi gitu. Untuk arah radial pakai R topi, untuk arah singgung pakai theta topi gitu. Nah, fungsinya apa? Ya sama dengan IJ gitu. Ya, dia untuk menggambarkan arah saja gitu. Cuman apa yang digambarkan oleh I dan J dengan R dan theta itu berbeda gitu. Kalau I dan J menyatakan arah X, Y positif, kalau R theta menyatakan radial dan singgung. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau tadi bicara dalam koordinat polar, ya benar sebenarnya kalau kita bicara koordinat polar bahwa R dan topi itu adalah, ya kita bilang dia namanya vektor basis di koordinat polar. Kalau I dan J itu vektor basis di koordinat kartesian. Tapi kan nanti kita cerita lagi koordinat polar segala macam gitu. Ya. Tapi itu sebenarnya ya dia menyatakan seperti IJ dan tapi di koordinat polar benar. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Permisi, Pak. Ya. Oh, ya silakan duluan. Aku dulu. Oke. Pak izin bertanya. Ya. Untuk yang tadi theta sama dengan theta 0 plus omega T itu adalah posisi sudut dari bendanya, Pak? Iya, betul. Posisi sudut dari bendanya. Karena omeganya konstan, jadi kan kalau saya integralkan, bisa saya integralin gitu ya. Kalau saya integralkan, hasilnya jadi theta 0 plus omega T. Itu aja sih. Ini menyatakan posisi sudut dari bendanya. Kalau dia gerak melingkar beraturan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lagi? Pak, saya mau bertanya. Silahkan. Tadi yang theta topi itu dapatnya dari rumus V itu karena apa ya, Pak? Kok saya kurang paham? Ini disebut aja.
Jadi Oh. yang arah vektor R itu kan bisa dituliskan jadi R cos theta I ditambah R sin theta J. Gitu ya. Nah, kemudian R-nya saya keluarkan, jadi R dalam kurung cos theta I plus sin theta J. Nah, yang dalam kurung ini saya sebut aja R topi. Nah, kemudian yang V juga sama, saya turunkan. Kemudian omega R-nya saya keluarkan, sisa yang dalam kurung kan, yang dalam kurung ini saya sebut theta topi. Disebut aja. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya sebenarnya ceritanya panjang kalau kita mau cerita gitu, tapi ya belum cukup umur lah ya. Nanti kalau udah cukup umur saya ceritain. Oke, pertanyaan? Lagi? Jadi untuk sementara kita sebut aja bahwa yang dalam kurung ini adalah R dan theta. Nah, terus tahu dari mana Pak ini arah radial dan ini arah singgung? Ya karena kita tahu kalau R itu pasti dia radial gitu ya, namanya juga posisi. Dan kita tahu kecepatan itu dia pasti nyinggung lintasan. Makanya yang R topi kita sebut sebagai arah radial, yang theta topi itu kita sebut sebagai arah singgung karena dia menyatakan arah kecepatan. Oke. Pertanyaan dulu. Oh iya, saya takut lupa. Tadi ada yang bilang-bilang koordinat polar. Ya jadi sebenarnya pada dasarnya ini kita pakai memang benar pakai koordinat polar seperti ya. Tapi relasi yang ini yang dalam kurung merah ini ya. Ini hanya berlaku untuk kasus gerak melingkar ya. Jadi kalau Anda belajar pakai koordinat polar yang umum gitu ya, geraknya bukan melingkar, rumusan V dan A-nya tidak sesederhana ini. Dia lebih panjang bentuknya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, ini gerak melingkar beraturan. Kemudian ada juga gerak melingkar berubah beraturan misalkan. Jadi analog dengan GLB dan GLBB juga sama, ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kalau berubah beraturan gimana? Ya sekarang alfanya ada, tapi dia konstan. Alfanya konstan. Kalau alfanya konstan, berarti omeganya, jadi fungsi T, tentunya ini sama dengan D, sama dengan D alfa dt. Maka saya bisa tuliskan, salah ya, alfa sama dengan D omega dt. Jadi omeganya sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Ini persis sama dengan yang GLBB kemarin. Dan kemudian tetanya sama dengan theta 0 plus omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Persis sama dengan yang GLBB. Oke, nah lajunya V sekarang dia fungsi dari waktu. Kenapa fungsi dari waktu? Karena omeganya berubah ya. Ini lajunya. Nah sekarang lajunya berubah.
karena dia omeganya fungsi dari T ya, yaitu omega 0 sama dengan alfa T, maka lajunya berubah. Kalau lajunya berubah, maka ya, percepatannya itu komponennya ada dua-duanya, komponen radial maupun komponen yang singgung. Jadi A-nya nanti ada 2, tetap ini adalah omega kuadrat R, arah R-nya, dan alfa R, alfanya konstan. Arah theta. Dua-duanya ada. Jadi di sini karena nilai berubah, karena alfanya berubah, karena omeganya berubah, lajunya berarti berubah, maka ada komponen radial dan tangensial ya. Jadi komponen radial dan komponen singgungnya ada, tidak sama dengan 0. Jadi percepatan totalnya ya yang tadi A-nya sama dengan omega pangkat 4 R kuadrat ditambah alfa kuadrat R kuadrat. Oke. Pertanyaan dulu. Permisi Pak, saya mau Ya. bertanya. Silahkan. Kalau misal kita misalin dalam kehidupan nyata ya Pak ya, gerak melingkar yang 1 sama 2 itu bedanya apa ya Pak? Yang A. Yang A, maksudnya yang beraturan dengan yang berubah beraturan gitu? Iya Pak. Ya, gerak melingkar beraturan sebenarnya banyak, itu banyak sekali dipakai, terutama di bidang mesin ya, salah satu contohnya gitu. Omega itu kamu kalau naik mobil, ya, terutama naik mobil yang awas sekarang juga harusnya ada, itu kalau lihat di dashboard itu kan ada 2 biasanya ya, satu yang menyatakan kecepatan, laju maksudnya, ya, jadi kilometer per jam. Satu lagi itu ada RPM. Ya nggak? RPM itu adalah singkatan dari, ada yang tahu RPM? Round per minute. Apa? RPM itu rotation. Round per minute. Ya, atau round Rotation per minute. Ya round. Nah, itu kan berarti sebenarnya satuannya adalah putaran per menit gitu kan ya. Nah, putaran per menit itu terkait dengan radian per sekon. Jumlah sudut yang di cover selama satuan waktu. Nah, jadi RPM ini itu mengukur omega sebenarnya. Ya, mengukur kecepatan laju sudut dari mesin. Ya bukan mesin, part of mesin gitu ya pada dasarnya. Nah, jadi kalau kita maintain di RPM konstan, itu sebenarnya putaran dari mesinnya itu dia mengikuti gerak melingkar yang beraturan. Nah, nanti bisa di cover gitu. Sebenarnya nanti kita lihat ketika kita belajar tentang benda tegar, rotasi dari benda tegar gitu ya, bahwa omega putaran dari mesin itu ya, putaran dari mesin itu bisa di-convert ke laju translasi ya, laju majunya kendaraan gitu ya, atau rotasinya si ban di-convert jadi laju geraknya si ban gitu ya. Laju gerak translasi maksudnya. Nah, itu gerak melingkar yang beraturan gitu ya. Nah, kalau gerak melingkar berubah beraturan ya sama juga sebenarnya. Cuman di situ dia tidak lagi konstan RPM-nya, tapi RPM-nya berubah, tapi perubahannya itu konstan. Tidak ada hal yang spesifik sih, terutama terkait dengan
gerak melingkar berubah beraturan ya, berbeda dengan yang gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan yang GLBB itu contoh realnya ada, misalkan gerak jatuh bebas, gerak apa gitu. Tapi kalau gerak melingkar berubah beraturan itu contoh realnya ada, kecuali memang kita desain sebuah objek tuh bergerak melingkar berubah beraturan. Tapi kalau melingkar beraturan itu lebih banyak aplikasinya gitu ya. Karena ada beberapa konteks, beberapa hal yang kita ingin rotasi sebuah benda, terutama bagian dari mesin gitu ya. Kalau kita lihat mesin, kita ingin rotasinya itu dia konstan gitu ya. Putarannya itu konstan. Tidak berubah. Contoh lain misalkan kalau kita pakai hard disk misalkan, kalau kita hard disk, kalau Anda punya hard disk yang lama ya, bukan yang SSD gitu, itu pasti terkait ada RPM-nya gitu, berapa 6.000 RPM, berapa gitu, 3.000 RPM. Nah, itu juga terkait dengan itu ya. Kita pengen maintain supaya speed-nya itu dia konstan gitu, putarannya. Ya pasti dia naik plus minus sih, tapi kita ingin dia itu konstan gitu, rotasinya. Itu kira-kira. Tapi kalau yang berubah beraturan memang nature-nya tidak ada, kecuali memang di engineer supaya dia mengikuti begitu. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Saya kurang mengerti di gerak melingkar beraturan yang theta T sama dengan theta 0 sama dengan omega kali T. Nah, saya kurang mengerti dari aplikasi dari rumus tersebut, Pak. Aplikasi atau penurunannya maksudnya? Dua-duanya sih, Pak. Iya, jadi ini tuh persis mirip dengan posisi di apa namanya, di gerak lurus gitu ya. Mirip dengan posisi di gerak lurus. Kalau di gerak lurus kan kita tinjau X fungsi dari T gitu ya. Kalau ini adalah theta fungsi dari T. Jadi misalkan begini, kalau saya ambil contoh, saya ambil contoh sederhana aja, misalkan saya punya sebuah benda bergerak melingkar beraturan, misalkan. Melingkar beraturan dengan omega berapa? Ya ambil aja lah 10 radian per sekon misalkan gitu ya. Jika pada awalnya posisi benda di theta sama dengan 0 gitu ya, dan jari-jari lintasan, berapa jari-jari lintasan? 1 meter misalkan gitu. Nah, tentukan misalkan A posisi vertikal saat T sama dengan berapa? 10 detik misalkan. Posisi sudut tentunya ya. Sudut berapa? Gimana ngitungnya? Nah, karena gerak melingkarnya beraturan, maka kan sebenarnya saya tahu bahwa tetanya tadi itu adalah theta 0 plus omega T. Theta 0 plus omega T itu berarti berapa tuh?
karena awalnya dia sama dengan 0, jadi kan tinggal di omega T aja. Jadi ini kan sama dengan 10T. Ketika T sama dengan berapa tuh? 10 sekon. Misalkan saat T sama dengan 10 sekon, berarti kan theta 10-nya berapa? Berarti kan 100 radian. Gitu. Nah, tapi ini eksplisit sekali memang pertanyaannya gitu ya. Posisi sudut. Nah, biasanya tidak se-eksplisit ini orang ngasih pertanyaan gitu. Misalkan ini bisa kita ganti pertanyaannya berapa putaran yang misalkan. Partikel yang partikel tempuh misalkan selama 10 detik misalkan. Kalau gitu gimana? Hitungnya ya kalau hitung berapa putaran sama aja sebenarnya dengan ngitung theta gitu. Jadi statement pertanyaan A yang posisi sudut dengan berapa putaran itu sebenarnya menyatakan pertanyaan yang sama. Cuman bedanya kalau yang merah ini itu tidak nyatakan dalam radian, tapi nyatakan dalam putaran. Nah, tapi tentu saja kita harus ngitung dalam radian dulu. Nah, sekarang kalau theta 10 itu adalah 100 radian, ya, dalam putaran berarti berapa theta 10 itu? Berapa putaran 100 radian? Per 2pi. Per 2pi. Nah, jadi ini 100 per 2V putaran. Jadi sama dengan 50 per V putaran. Jadi kira-kira berapa tuh? 50 per 3 berapa? 20, 15, ya sekitar 15 putaran berarti. Jadi dalam 10 detik partikel itu menempuh 10, berapa somehow 10, 15 kita 15 putaran. Atau persisnya eksaknya 50 per putaran. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau saya tanya balik misalkan ini pertanyaannya persis sama. Saya copy. Pasti. Ganti dari T sama dengan 10 sekon hingga T sama dengan 20 sekon. Berapa jawabannya yang B? 50 per P. 50. Kenapa 50 per P? Karena kecepatannya konstan, terus itu kayak delta T-nya kan juga 10 sekon, sama kayak yang awal. Tuh. Jadi key point-nya itu adalah omeganya konstan. Kalau omeganya konstan, gitu ya, selama selang waktunya sama, maka delta theta-nya juga sama. Jadi ini kan sebenarnya yang ditempuh itu kan delta theta sama dengan theta 10, theta 20 dikurangi theta 10 kan? Nah, theta 20 kan berarti theta 0. Terus saya hitung dulu gini. Ini sebut aja T2, ini sebut aja T1. Omega T2 dikurangi theta 0 minus omega T1. Ini habis. Jadi saya punya kan omega dikali T2 min T1. Nah, di sini jadi selama selang waktunya sama,
maka perpindahan sudutnya juga sama. Asalkan omeganya konstan. Kalau omeganya tidak konstan, tetanya tidak lagi teta 0 plus omega T. Kalau tetanya misalkan geraknya melingkar berubah beraturan, tetanya yang ini, yang teta 0 plus omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Oke. Pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau kita mau mencari R kan berarti kalau pakai yang I sama J. R yang mana? R kecil, R besar? R. Ini kan R-nya banyak. R vektor, Pak. Posisi. Oke. Terus? Kan kalau kita pakai notasi I hat sama J hat itu kan kita tinggal nyari apa ini namanya? Tetanya, terus kita masukin ke R cos theta sama R sin theta, terus masukin. Nah, kalau kita pakai yang R kali R hat, itu gimana Pak ya, nyari R-nya? R besarnya. Nyari R besar? Iya. R besar mah kan jari-jari. Iya, tapi kan kalau kita mau pakai notasi unit vektor yang dipakai R hat T itu kan harus pakai R buat nyari panjangnya. Yang ini ya Pak. Iya. Itu yang R, jadi itu yang jadi bisa kita tuliskan R vektor T itu sama dengan R besar dikali R hat T itu Pak. Nah R-nya itu, R yang besarnya itu nyarinya gimana ya Pak ya? Itu biasanya kalau nggak ditanya dikasih di soal. Kayak ini misalkan. Ini kan dikasih di soal tadi. Dia jari-jarinya ada. Jari-jari lintasannya misalkan berapa nih? 1 meter gitu. Ini jadi R besarnya. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Gitu. Atau dia dicari. Misalkan kayak di soal latihan nomor yang sebelumnya, yang PR tugas 1 kemarin. Tugas 1 kemarin kan justru kita nyari jari-jarinya. Jari-jarinya. Gitu. Jadi kalau begini misalkan saat T sama dengan 10 misalkan ya. Kalau kita mau nyari R-nya, nah ya ini berarti kan sama dengan jari-jarinya 1, ini adalah R dikali R hat. R-nya 1, jadi ini sama dengan R hat persis kan gitu. 10. Nah untuk nyari posisi biasanya Anda harus cari R hat dalam IJ. Jadi ini sama dengan cos theta saat 10I ditambah sin theta saat 10J. Gitu. Theta saat 10 kan tadi berapa? Jadi 100 ya, cos 100I ditambah sin 100J. Oke? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nah sekarang kita masuk ke hukum Newton di gerak melingkar. Ya, key point-nya sama sebenarnya. Ini tetap sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, tapi untuk gerak melingkar itu jauh lebih enak kalau kita proyeksinya tidak ke IJ ya, tapi proyeksinya itu ke
radial dan tangensial karena A-nya itu, jadi di sini saya tuliskan, jadi untuk gerak melingkar A-nya tadi adalah minus omega kuadrat R ditambah alfa R. Nah, kalau saya proyeksi dalam radial dan tangensial, itu ekspresi dari A-nya itu sederhana sekali. Jadi ini lebih baik kita proyeksi pada arah radial ya, dan singgung ya, atau tangensial, sehingga saya punya sigma FR arah radial sama dengan M dikali A radial sama dengan M dikali minus apa? Omega kuadrat kali R dan sigma F tangensial sama dengan M dikali alfa R. Nah, catatan di sini ini sebenarnya agak berbeda. Saya pakai tanda negatif di sini ya. Itu karena kenapa? Karena saya mengambil arah positifnya itu ke luar bidang ya, keluar pusat. Bukan arah masuk. Karena saya ambil arah radial itu keluar ya. Arah radial itu dia keluar, bukan masuk ke dalam. Makanya di situ negatif. Jadi kalau saya pakai gerak melingkar, saya selalu pakai arah radialnya keluar. Positifnya itu keluar, bukan yang masuk ke dalam. Kalau Anda pengen pakai yang positifnya masuk ke dalam, boleh aja sebenarnya. Di sini tinggal ganti aja tandanya jadi positif. Positifnya ke dalam, tapi positifnya itu yang masuk ke dalam. Tapi saya stick ke sana, jadi bahwa saya ambil positifnya itu arah keluar, bukan masuk ke dalam pusat, bukan masuk ke pusat. Oke, nah jadi kalau gerak melingkar, bedanya dengan gerak lurus, kalau gerak lurus kemarin kita proyeksi ke IJ, koordinatnya. Kalau yang ini kita pakai arah radial dan tangensial ya. Nah, saya ambil contoh misalkan. Misalkan saya punya sebuah bandul dihubungkan tali, misalkan ini panjangnya L, masanya M, gitu ya. Kemudian saya lepaskan pada posisi horizontal. Kalau dilepaskan pada posisi horizontal, dia mengayun, gitu ya, sampai akhirnya jatuh ke bawah. Kecepatan gravitasi ke sini. Nah, ini tentunya gerak melingkar. Nah, sekarang kalau saya tinjau pada saat di sini, di mana sudut ini theta. Note tetanya saya ambil sekarang positifnya searah jarum jam. Coba cek gayanya apa aja kalau saya gambar diagram gaya bebasnya. Apakah ada gaya berat? Ya. Karena gravitasi ke sini, tentunya ada gaya berat ke sini ya. Ini adalah W. Terus ada gaya apa lagi? Tegang tali. Ada gaya tegangan tali ya. Karena dia terhubung dengan sebuah tali, maka tentunya ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali T ke sini. Ya, nah, gitu. Tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya normal, tidak ada gaya luar, tidak ada gaya apapun lagi. Dah, jadi tinggal dua saja. Cuman gaya berat dan gaya tegangan tali.
Oke, nah karena geraknya melingkar, jadi saya bilang tadi, oh kalau begitu, kalau geraknya melingkar, proyeksinya jangan ke XY gitu ya. Proyeksinya kita pilih arah radial dan arah tangensial, arah singgung. Nah, berarti arah radialnya saya pilih ke sini. Ini arah radial. Nah, kemudian arah singgungnya, karena tetanya saya ambil searah jarum jam, jadi ini arah tetanya, arah singgungnya. Ini arah singgungnya, atau arah tangannya. Biar konsisten, saya suka terbalik-balik. Nah, jadi sekarang, ini nggak tegak lurus, biarin lah ya. Biarin lah. Jadi proyeksinya ke sini, ke arah radial dan ke arah tangensial. Jadi tetanya yang mana tuh? Teta yang ini ya. Ini teta. Jadi ini kita proyeksi. Ada yang ke sini, ini berarti MG sin atau cos tuh? Sin ya? Sin. Yang ini di cos theta. Nah, ini free body diagramnya. Anda harusnya sebenarnya gambar lagi di tempat yang terpisah, tapi biar kebayang, ya saya gambarkan begini. Nah, kemudian saya bikin berarti di sini sigma F arah radial sama dengan M dikali A radial sama dengan M dikali minus omega kuadrat kali R. R-nya adalah L ya sekarang. L begitu. Nah, F arah radial berarti yang mana? Nah, karena saya pilihnya karena saya pilih positifnya keluar ya, maka saya punya di sini MG sin theta minus T sama dengan minus M omega kuadrat L. Dan sigma F tangensial sama dengan M A tangensial sama dengan M alpha R gitu. Ini sama dengan MG cos theta sama dengan M alpha R. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Permisi Pak. Ya. Yang di tangensial R-nya nggak diganti L Pak. Oh iya betul. Betul. Ini L. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada? Jelas ya. Jadi pemisahannya apa? Proyeksinya kita ke arah radial dan ke arah tangensial. Dari sini berarti saya bisa coret M-nya. Saya punya berarti alfa sama dengan G per L cos theta. Ini di sini agak rumit sebenarnya. Alfanya tentunya bergantung pada waktu. Dia tidak lagi konstan ya. Karena dia bergantung pada theta dan tetanya bergantung pada waktu. Jadi ini tidak konstan. Kalau dia tidak konstan, maka dia tidak tidak GMBB ya. Nah, jadi saya harus untuk mencari omega. Kalau saya pengen nyari tegangan tali misalkan, untuk nyari omega, berarti saya bisa harus diintegrasikan gitu ya. Nah, ini ada semacam ya mungkin saya nggak tahu ini trik atau bukan ya. Saya tulis aja catatan gitu. Alfa itu
itu adalah d omega dt. Saya bisa gunakan aturan rantai d omega d theta dikali d theta dt. Tapi saya tahu d theta dt adalah omega. Jadi alfa itu bisa saya tuliskan ke dalam omega d theta. Saya juga bisa tuliskan begini. Sehingga saya bisa tuliskan jadi omega d omega sama dengan G per L cos theta d theta. Saya tinggal integrasikan. Tetanya dari 0 sampai theta, omeganya dari 0 sampai omega. Kenapa awalnya 0? Karena dia dilepaskan ya. Kalau dilepaskan berarti omega awalnya 0. Berarti saya tinggal hitung, ini jadi setengah omega kuadrat sama dengan G per L sin theta. Jadi saya dapatkan omega kuadrat sama dengan 2G per L sin theta. Nah, saya dapat begini. Kemudian saya bisa substitusi ke arah radial ya. Nah, maka saya bisa hitung berapa tegangan talinya. Jadi T sama dengan mg sin theta plus m omega kuadrat L sama dengan mg sin theta plus m kali L dikali 2G per L sin theta ya. Jadi saya dapatkan T-nya sama dengan 3 mg sin theta. Oke. Tayang dulu. Tanya? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau nggak pakai integrasi nanti nyari omeganya rumit banget ya Pak ya? Pakai energi nanti. Tapi belum dibahas kan. Pakai energi kita bisa ngilangin, bisa menghindari proses integrasi. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak Vicky. Silakan. Tadi Pak Vicky membahas tentang percepatan tangan sialnya tidak tetap. Ya. Gimana cara tahunya Pak? Sorry, bukan percepatan tangan saya tidak tetap. Percepatan sudut mungkin maksudnya. Oh ya, benar. Percepatan sudutnya tidak tetap. Gimana cara tahunya? Tadi kan kita dapat sebenarnya alfa sama dengan gini kan, sama dengan G per L cos theta. Nah, sekarang tahu dari mana ini bahwa ini tidak konstan? Ya karena dia bergantung theta. Jadi kalau tetanya di sini, percepatan sudut di sini, ya, ketika tetanya misalkan 45 derajat gitu, dengan percepatan sudut di sini, ketika tetanya misalkan 30 derajat, dia nggak sama. Iya kan?
karena alfanya bergantung theta. Nah, karena dia yang nggak sama, dari situ juga udah kelihatan sebenarnya bahwa dia tidak konstan. Nah, faktanya adalah karena tetanya bergantung waktu sebenarnya, maka alfanya juga ikut bergantung waktu. Tapi kebergantungan theta terhadap waktu ya kita nggak tahu gitu ya, seperti apa ya, harus dicari gitu. Nah, tapi yang saya tahu jelas bahwa theta bergantung T, maka alfa juga bergantung T. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, boleh dijelasin lagi yang waktu diintegralinya, Pak? Kenapa jadi omega d omega? Yang ini oke nggak bahwa alfa itu sama dengan omega d theta? Oke, Pak. Itu oke kan? Ya. Iya. Jadi pakai aturan rantai saja bahwa alfa sama dengan d omega dt. Nah, kemudian saya jadi d omega d theta dikali d theta dt ya, tapi d theta dt-nya adalah omega. Nah, ini adalah omega. Jadi akhirnya saya bisa tuliskan alfa itu adalah omega d theta. Jadi dari sini saya ganti alfanya jadi omega d theta sama dengan G per L cos theta. Kemudian d theta-nya saya pindahkan ke kanan. Jadi saya punya omega d sama dengan G per L cos theta d theta. Gitu. Dapatlah saya hubungan yang kiri ini. Nah, kemudian untuk ngilangin omega dan d theta-nya saya integralkan, gitu kan? Karena G dengan L-nya konstan, maka G per L-nya saya bisa keluarkan. Nah, tinggal masukin batas-batasnya. Nah, karena saya ambil awal batas bawahnya di awal. Nah, di awal itu kan karena dilepaskan. Jadi ketika awal, itu tentunya tetanya sama dengan 0. Dengan perhitungan theta yang begini, yang saya pilih. Dan omeganya itu juga sama dengan 0. Karena dia dilepaskan. Nah, jadi ketika awal, tetanya sama dengan 0, omeganya sama dengan 0. Akhirnya tentunya ini sama dengan theta, dan ini sama dengan omega. Nah, integral biasa, integral omega d omega, ya setengah omega kuadrat. Dimasukin batasnya omega dan 0. Nah, kemudian integral cos theta itu adalah sin theta. Gitu. Itu aja. Ada lagi? Masih kurang jelas? Atau ada yang ditanyakan lagi? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Ini contoh berikutnya. Mungkin yang sudah Anda sering lihat juga sih. Jadi bayangkan saya punya sebuah mobil gitu ya. Atau let's say balok gitu. Nah, ini kasar. Itu bidangnya kasar. Kemudian balok ini atau mobil ini dia bergerak melingkar beraturan. Sini bergerak melingkar beraturan. Bayang nggak maksudnya? Jadi ke depan, ke belakang ya, maju. Maju ke depan, ke belakang. Sebut aja jari-jari lintasannya adalah R begini gitu ya. Nah, ketika mobil ini namanya biasanya disebutnya sebagai bank turn ya.
Jadi kalau Anda lihat belokan ya, belokan yang di jalan-jalan raya gitu, itu ketika dia membelok itu pasti biasanya dibikin bank itu apa ya, dibikin miring gitu jalannya ya, dengan sudut kemiringan theta gitu. Dengan sudut kemiringan theta. Gitu. Kita bisa lihat ini nanti untuk terkait dengan safety sebenarnya. Kita jamnya SMK. Kenapa? Karena bidangnya kasar, gitu ya. Dia ada kecepatan maksimum ya. Jadi si mobil ini atau si balok ini dia bisa tergelincir. Bisa tergelincir. Tergelincir itu maksudnya kelempar ke luar atau jatuh ke dalam gitu ya. Dia kelempar keluar atau jatuh ke dalam jika laju geraknya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi nanti laju geraknya, V-nya, itu harus ada di antara V min dan nilai V max tertentu agar tidak tergelincir ya. Agar tidak tergelincir gitu. Nah, jadi bisa dicek. Jadi ini Vmax itu berarti adalah laju maksimum agar tidak tergelincir, tidak terlempar keluar ya. Tidak terlempar keluar. Yang ini tidak jatuh ke dalam. Minimum agar tidak jatuh ke dalam. Nah, jadi kalau saya gambarkan diagram gayanya, tentunya ada gaya berat ke sini, kemudian ada gaya normal ke sini. Nah, sekarang kalau saya tinjau kasus yang maksimum, berarti dia cenderung terlempar ke luar. Kalau dia cenderung terlempar ke luar, maka gaya frictionnya itu harusnya sini. Ini frictionnya, dia statik. Karena tinjau maksimum berarti kita tinjau kasus ketika dia hampir terlempar keluar. Nah, berarti ini di sini F statik maksimum. Oke. Karena geraknya melingkar, jadi kita bikin sumbu radial dan sumbu tangensialnya. Karena bidang lintasannya yang merah ini, maka saya bikin sumbu radialnya yang ini. Ini sumbu radial. Sumbu tangensialnya masuk ke dalam. Jangan theta lah. Ganti deh. Beta gitu ya. Nah, kemudian ada sumbu yang di atas. Sumbu di atas ini nggak ada namanya. Kita sebut aja dia sumbu Z. Nah, berarti betanya yang mana tuh? Ini beta. Ini beta. Ini beta. Nah, jadi dari sini kita punya sigma F radial sama dengan M. A radial sama dengan M minus omega kuadrat kali R. Kemudian sigma Fz, karena dia tidak bergerak pada arah Z, tidak bergerak naik turun, ini sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan dulu?
tadi kenapa pakai apa namanya gaya gesek statis maksimum? Karena kita ninjau kasus maksimum. Kalau saya ninjau kasus maksimum, berarti kita tinjau baloknya itu persis akan terlempar keluar. Ya. Karena dia persis akan terlempar keluar, maka gaya gesek statik maksimum, gaya gesek statik yang bekerjanya itu statik maksimum. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau menentukan yang sumbu radial sama yang Z-nya itu bebas ya, Pak? Enggak, ini kan lintasan geraknya. Yang ini nih. Nah, yang ini kan lintasan geraknya nih, yang saya tandain pakai hijau. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, jadi ini lintasan geraknya. Nah, ini kan tampak depan ya, tampak belakang. Belakang. Jadi lintasan geraknya sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Kalau kita lihat tampak atas, lintasannya itu yang ini R-nya, ini blocks-nya. Ya. Jadi ini sumbu radialnya, sekarang kelihatan, ini sumbu radialnya. Nah, jadi sumbu radialnya ke kiri, ini sumbu singgungnya, sumbu tangensialnya. Bayang nggak maksudnya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau kita tampak atas begini, mudah-mudahan kelihatan. Jadi ini adalah tangensialnya ke atas, ke sana. Ya, ini radialnya. Ini. Kalau lihat video saya. Nah, sekarang saya pindahin ke tampak belakang. Berarti ini saya pindahin gini. Nah, kalau saya pindahin gini, berarti radialnya tetap ke kiri, ke sana. Tangensialnya ke depan, ke sana tuh. Tangensialnya ke depan, ke sana. Berarti yang ke atas ini adalah kita sebut sebagai sumbu Z-nya. Gitu. Kalau kita lihat tampak belakang. Kalau tampak atas, radialnya ke kiri, sininya tangensial, sumbu Z-nya ke saya, masuk ke saya depan. Nah, kalau saya balik ke belakang, sumbu Z-nya jadi ke atas, radialnya ke kiri, tangensialnya ke depan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Pak, itu radialnya nggak lurus sama gaya gesek maksimumnya toh Pak? Enggak dong, kan lihat lintasannya, saya bilang tadi. Kan kalau radial itu kan berarti dia harus di bidang, kan dia harus dari pusat ya. Kalau saya tinjau dari pusat, vektor posisi benda itu kan yang ini nih. Nah, vektor posisi benda itu yang ini adalah vektor R-nya. Kalau vektor R-nya yang ini, berarti kan radialnya ke sini dong. Bukan yang miring ini. Bukan yang miring sejajar bidang miring. Kebayang nggak maksudnya? Karena pusat koordinatnya yang ini, pusat lingkarannya. Gitu. Oh, oke Pak. Oke Pak. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak Vicky. Silahkan. Ini cara ngebayangin lintasannya itu kayak kerucut terbalik gitu Pak. Lintasannya bukan kerucut, lintasannya itu melingkar. Jadi kalau Anda punya bayangkan ini adalah bank turn-nya, ya, handphone saya kelihatan, kalau kelihatan. Nah, benda itu di sini, dia muternya ke depan gini nih, muter. Geraknya. Nah, kalau terlalu cepat, ya, dia nggak bisa muter lingkaran gini. Kalau terlalu cepat, dia kelempar keluar. Jadi Anda bayangkan kalau Anda punya mobil, ya, jalan gini, kalau terlalu cepat, itu dia slip ke luar. Kalau dia terlalu dekat, dia jatuh ke dalam. Tapi miring ke dalam kan Pak?
Miringnya ya. Iya, miringnya begini. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Pernah lihat balap NASCAR nggak? Balap Di apa, Cars, Pak? Pak. NASCAR. Pernah, Pak. Nah, itu kayak lintasannya itu. Kemudian ada gambarnya. Nah, ini dia. Kemudian kelihatan. Belum saya screenshot. Saya pindahin screenshotnya dulu. Screenshot, share screen maksudnya. Nah, ini kelihatan nggak sirkuitnya gitu? Pas beloknya itu di bank. Iya, Pak. Baik. Terima Nah, kasih. jadi miring gitu. Jadi ini miring begini. Nah, jadi kalau dia terlalu beloknya ini terlalu cepat, kalau Anda lihat kursor saya, dia kelempar keluar nabrak dinding ini gitu. Jadi dia tergelincir keluar. Kalau dia beloknya kalau dia lajunya terlalu singkat, ketika dia belok, dia jatuh ke bawah ini, ke yang garis kuning ini. Nah, berarti kalau saya pengen dia tetap lintasannya pada suatu garis ini, artinya dia bergerak melingkar begini gitu ke dalam ke belakang. Nah, berarti itu ada laju minimum dan ada laju maksimumnya. Nah, laju kondisi saat maksimum itu yang digambarkan oleh yang tadi. Berarti kayak tong setan bukan, Pak? Ya, mirip. Kalau tong setan kan vertikal. Jadi dia tidak mungkin tergelincir gitu. Maksudnya dia tergelincirnya kan cuma ke atas bawah. Ya mirip sih. Mirip lah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan saya kurang ngerti bagian ini, Pak. Kenapa kita masih menggunakan yang F statis tadi? Bukannya ini kita meninjau dalam dia keadaan bergerak ya, Pak? Meskipun Betul. sekalipun dia maksimum, tapi kan dia dalam keadaan bergerak, Pak. Betul sekali. Nah, tapi di sini kita lihat, jadi gaya geseknya sebenarnya nanti ada dua. Satu gaya gesek arah yang ini, yang menunjukkan bahwa dia itu tidak tergelincir, dia statik. Satu lagi sebenarnya ada gaya gesek arah tangensial. Jadi kalau Anda gambarkan di sini, ini ada gaya gesek sini yang melawan gerakan melingkarnya ini. Nah, ya gaya gesek ini yang kinetik. Gaya gesek ini yang kinetik, tapi gaya gesek yang menunjukkan dia menahan dia supaya tidak tergelincir itu statik. Oh, berarti yang gaya gesek yang lingkaran itu dia kinetik, terus kalau gaya yang menahan kanan kirinya itu baru statik gitu, Pak? Betul sekali. Betul. Jadi dia tidak bergerak kanan kiri atau tidak tergelincir keluar dan ke dalam itu karena ada gaya gesek statiknya. Tapi yang menahan dia supaya apa? Dia bergerak melingkar gitu. Itu yang kinetik gitu. Tapi dia kan di arah tangensial. Bukan di arah yang miring sepanjang bidang miring. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kamu cari ya berapa Vmax-nya dan berapa Vmin-nya. Bisa nanti kuis keluar. Oke. Tanyaan dulu.